Mardani, PKS bukan pemburu kekuasaan. Masa sih? Ditulis oleh Jo Putra di siword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Salah satu partai yang mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, yakni Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, berhasil membawa mereka sebagai pemimpin Jakarta. Bersama Gerindra, pasangan tersebut juga didukung oleh PAN, Perindo, dan Partai Idaman. Sudah menjadi rahasia umum bahwa PKS merupakan mesin partai yang militan untuk memenangkan pasangan Anies Sandi. Tak usah menjadi terkejut, Pilkada tahun itu merupakan terburuk sepanjang Indonesia memasuki masa reformasi lantaran politik identitas sangat bau menyengat dimainkan. Hal ini karena banyak pendukung dari PKS yang menaikkan isu sentimen agama untuk menjatuhkan pasangan Ahok Jarot, sehingga praktik pergumulan politik identitas saat itu sangat jelas kentara. Dengan propaganda memainkan politik ayat dan mayat, akhirnya pasangan Anies Sandi unggul dengan meraup suara 57,92% dan pasangan Ahok Jarot hanya mentok di 42,08%. Walaupun PKS dinilai berperan penting dalam membawa Anies menjabat sebagai gubernur DKI, namun Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, mengaku partainya tak mau jumawa. Ia menjelaskan pengorbanan PKS merupakan satu hal yang biasa. Mardani menyebut bahwa PKS bukanlah partai pemburu kekuasaan. Jadi kalau pada titik tertentu berkorban biasa, dulu Pilkada DKI juga begitu. Yang jelas PKS bukan jenis pemburu kekuasaan, dia pemburu manfaat buat rakyat, kata Mardani kepada CNN Indonesia. Pret, ngomong sama ember, siapa bilang PKS tidak memburu kekuasaan? Dasar partai munafik. Kita tentunya masih ingat ketika posisi Wagub DKI kosong sekian lama, setelah Sandiaga mencalonkan diri sebagai wapres mendampingi Prabowo. Yang mana ketika itu PKS meminta posisi Wagub DKI bisa diisi oleh kadernya untuk mendampingi Anies Baswedan. PKS ketika itu mengancam akan mematikan mesin partai di ibu kota apabila posisi wakil gubernur DKI Jakarta tidak diberikan kepada partainya. Lebih lanjut, PKS saat itu mengaku bahwa kader di tingkat ranting sudah banyak yang kecewa dan merasakan emosi yang sudah tidak dapat ditahan karena Gerindra sudah mengingkari janjinya. Kemungkinan kekecewaan PKS berimbas hingga kini untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Mardani Alisera telah menegaskan bahwa PKS telah menyatakan tak memiliki rencana untuk mendukung Anies sebagai capres 2024 mendatang. Ia menjelaskan bahwa partainya tidak akan mencari momentum untuk Pilpres usai Anies Baswedan lengser dari jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2022 nanti. Mardani memiliki alasan tak mendukung karena Anies adalah sosok spesial yang mampu memiliki momentum sendiri, sehingga PKS yakin Anies memiliki kapasitas untuk mendapatkan dukungan lain. Ya elah, Om Mardani masih ngambek ya, kadernya tidak duduk sebagai Wagub DKI mendampingi Anies. Kalau ditawarkan kardus yang isinya lumayan, pasti mau dong ya mendukung Mas Anies sebagai capres. Tunis, kode dari Om Mardani, yang gak mau dukung harus gercep ditindaklanjuti. Siapkan saja kardus supaya mesin partai berjalan dengan semestinya. Mardani mengatakan partainya lebih fokus menyiapkan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri, untuk pencalonan di Pilpres 2024. Ini merupakan langkah dan keputusan Dewan Syuro agar Salim bisa bertarung di bursa capres mendatang. Mengenai PKS akan mengusung sendiri kadernya, bagi saya merupakan mimpi yang tak akan terwujud. Pasalnya, Anies sendiri saja yang memiliki elektabilitas lumayan akan susah maju di Pilpres mendatang lantaran tidak adanya kendaraan politik. Sementara PKS yang kadernya tidak masuk radar survei berani memajukan sendiri kadernya akan sulit mendapat suara elektoral dari publik tanah air. Karena menurut saya, PKS yang merupakan partai oposisi sejati akan sulit berkoalisi dengan partai lain selain dengan Partai Demokrat. Hal yang dasar PKS tidak mendukung Anies di Pilpres karena dirinya tidak bisa membantu banyak dalam menentukan kursi kosong agar diisi oleh PKS, yang artinya kader-kader PKS hanya dijadikan bemper dan mesin partai, namun tidak mendapatkan jabatan setelah Sandiaga Uno tidak mengisi lagi kursi Wagub DKI. Bagi saya, kembali lagi dengan sikap politik PKS yang tidak memberikan pernyataan adalah kebalikannya. Boleh saja Mardani memberikan arahan bahwa partainya tidak akan mendukung Anies hari ini, tetapi fakta berkata lain bahwa ternyata PKS memang mendukung. Jadi dapat disimpulkan bahwa politik tetaplah politik yang tidak mengenal musuh ataupun kawan abadi. Politik memakai cara yang baik ataupun busuk tergantung dari tujuannya dan niatnya.
Bisa saja di Pilpres 2024 nanti, PKS malah menjadi mesin partai yang berpengaruh untuk tetap memainkan agenda politiknya seperti Pilkada 2017 lalu, yakni memainkan sentimen SARA. Ocehan Mardani bahwa PKS akan menghentikan dukungan untuk Anies adalah sinyal kuat bagi Bohir yang harus berani memberikan kardus lebih banyak agar mesin partai berjalan dengan maksimal. Karena itulah jika Anies mau maju dengan mulus di Pilpres 2024 nanti, ia harus siap-siap mengeluarkan dana kardus yang bisa membuat PKS terpikat untuk tetap meminang dirinya. Jika tidak siap, maka PKS akan mencari tuan lain yang bisa menguntungkan partainya. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Ketika Fadli dan Ormas merasa lebih pintar daripada rakyat Turki, ditulis oleh Alan di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Mungkin ini sudah jadi penyakit akut kita, mementingkan hal-hal sepele dan menyepelekan hal-hal penting. Satu lagi hal sepele jadi polemik, penamaan jalan. Atas nama hubungan baik Jakarta-Ankara, kedua kota sepakat mengganti nama salah satu jalan di kedua ibu kota dengan nama tokoh negara mitra. Jadilah Ankara dapat nama Ahmet Soekarno dari RI, dan untuk Jakarta Turki mengusulkan nama Bapak Pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Sementara Turki oke-oke saja dengan nama Ahmet Soekarno, Bapak Pendiri RI, dan warga Ankara adem ayem menerimanya. Lain lagi cerita di negeri kita, mulai MUI, Bamus Betawi, Fadlizon, dan beberapa ormas keagamaan gerah dengan pilihan nama Mustafa Kemal Atatürk. Sampai tulisan ini jadi, polemik masih terus berjalan. Alasannya Mustafa Kemal Atatürk ini adalah tokoh antagonis masa lalu. Meskipun bergelar Founding Father Turki, dia dianggap anti dan pengkhianat Islam. Dalam masa pemerintahannya, Atatürk mengganti sistem syariah dengan hukum Eropa, juga kalender Islam dihilangkan. Sebagai gantinya, Turki menerapkan kalender internasional sistem Gregorian. Sebenarnya mayoritas warga Jakarta tidak terlalu pusing dengan penamaan jalan, selama itu nama yang wajar dan umum. Yang bikin gaduh ya pihak-pihak yang dari dulu senangnya cari masalah. Nama-nama di atas, para tukang gaduh ini bukan pemain baru. Selalu ada saja masalah simpel bisa dibikin jadi ribet, yang penting tetap eksis. Untungnya, nama Mustafa Kemal Atatürk diusulkan oleh pemerintah Turki, bukan pilihan Jokowi. Kalau tidak, ributnya lebih lengkap lagi. Boleh jadi isu PKI akan dibangkitkan lagi. Apapun kontroversi yang pernah dibuat oleh beliau, tidak akan menghilangkan atribut beliau sebagai pendiri negara Turki, dan bangsa Turki pun menaruh hormat yang tinggi kepadanya. Adalah Presiden Erdogan sendiri, tokoh yang keras membela kepentingan Islam, yang menyetujui nama Mustafa Kemal Atatürk dipakai sebagai nama jalan di Jakarta. Sebagai diplomasi timbal balik, tentu tidak etis bagi Indonesia menolak permintaan Turki. Tidak ada cukup alasan bagi kita menolaknya, kecuali Atatürk pernah berbuat sesuatu yang menyakitkan bangsa Indonesia di masa pemerintahannya. Begundal-begundal tukang gaduh itu apa benar lebih tahu Mustafa Kemal Atatürk daripada rakyat Turki sendiri? Persis sama ketika mereka merasa paling tahu konflik Palestina-Israel lebih daripada bangsa Palestina sendiri. Meskipun otoritas Palestina mengatakan ini tidak lebih dari konflik tanah yang diambil paksa Israel, di sini masalah tanah beralih jadi masalah agama. Menilai sepak terjang Soekarno meskipun seorang Muslim, tapi untuk membendung pengaruh Barat, Soekarno memilih condong kepada aliansi Moskow-Peking, sekarang Beijing, yang akrab dengan komunis. Dalam politik seringkali semua pilihan punya resiko sendiri. Kadang pilihan terburuk harus diambil daripada kepentingan bangsa dikorbankan. Politik Nasakom Soekarno yang condong dekat dengan blok komunis tidak serta-merta menjadikan beliau mendapat cap seorang komunis, malah kita menjadikannya bapak bangsa dan proklamator. Sama dengan rakyat Turki yang tetap menjadikan Atatürk sebagai bapak bangsa. Lantas apa hak kita memveto pilihan rakyat Turki, apalagi sedikit-sedikit dikaitkan dengan agama dan selalu agama? Ada satu saduran dari kitab suci. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang yang engkau cela, sesungguhnya engkau sudah berlaku munafik. Ayat sindiran yang pas untuk kelompok yang gemar mencela ini. Saat rakyat Turki menghormati pilihan kita, bukankah pantas pilihan mereka juga kita hargai? Kalau rakyat Turki terus mengacu kepada masa lalu dan mengotak-atik gaya politik Soekarno dan berprinsip sama dengan kelompok penolak Atatürk di sini, mereka jelas-jelas akan menolak nama jalan Ahmet Soekarno. Turki memilih lebih pragmatis, melihat pertukaran nama adalah bentuk timbal balik
dan simbol keakraban dua pemerintahan. Keduanya adalah bapak bangsa negara yang harus dihormati. Jika Atatürk dilabeli anti dan melecehkan Islam, biarkan rakyat Turki sendiri yang memutuskannya demikian, bukan Fadlizon dan kelompok sok tahunya itu. Pemerintah Indonesia sebaiknya bergeming dengan suara-suara minor dari kelompok tidak penting ini. Seperti Turki tidak mempermasalahkan nama Soekarno, sepatutnya pemerintah tidak perlu meninjau ulang permintaan pemerintah Turki. Jika kita menolak, perlu dipikirkan akibatnya. Jika Ankara membalas hal yang sama, akibatnya hubungan bilateral bisa memburuk yang bisa saja berimbas kepada sektor ekonomi kedua negara. Sudah saatnya pemerintah berani menafikan suara-suara yang menolak. Ini cuma masalah sepele bin remeh-temeh. Kita fokus saja ke penanganan epidemi dan pemulihan ekonomi. Memberi angin dengan mendengarkan suara dari kelompok penolak sama dengan menambah masalah yang tidak perlu. Pilihan lainnya, ia batalkan saja pertukaran nama jalan kedua negara. Ini mungkin jalan paling aman. Hanya saja sikap kompromistis seperti ini menunjukkan bahwa sekali lagi negara harus mengalah dengan kelompok-kelompok tidak penting dan gaduh ini. Bayangkan jika suatu saat Beijing atau Moskow jadi sister city-nya Jakarta dan kedua kota setuju tukar-menukar nama jalan, kita memberi mereka nama Soekarno, timbal baliknya mereka menginginkan Mao Zedong atau Lenin. Pemerintah pasti pusing lagi dan siap-siap saja Monas menerima gelaran demo 7 juta manusia episode sekian. Bagaimana menurut Anda?